Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang tinggal bagian pengaturannya saja ya. Karena kita sudah menyelesaikan semuanya, sekarang terakhir untuk pengaturannya. Untuk pengaturannya sangat-sangatlah mudah begitu karena saya akan sudah menambahkan informasi tambahan apabila ada yang memang agak mungkin rumit dipahami begitu, itu sudah saya tambahkan informasinya. Untuk ini sendiri informasi toko ini sangat-sangatlah mudah ya, bisa Anda tambahkan untuk unggah logo di sini. Misalnya saya pengen logo ini ya. Jadi ini tuh fungsinya apa sih? Jangan lupa disimpan di sini ya, simpan pengaturan ya. Jadi di sini penting nih, kalau misalnya nggak disimpan, nggak diklik berarti nggak nyimpan deh. Ini disimpan pengaturan. Ya. Jadi ini penting untuk apa ya? Untuk logo juga di kwitansi juga ya, di struk ya. Silahkan ada logonya ya, lebih bagus lagi tentu dengan PNG ya, dengan apa? Dengan syafafa atau bahasa Indonesianya apa ya? Dengan logo transparan ya, background transparan. Begitu. Untuk tampilan dan font ini bisa mode terang dan juga gelap. Kalau misalnya Anda suka dengan mode gelap, ini tentu saja ya elegan ya di sini ya, masya Allah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya masya Allah begitu. Cukup memanjakan mata lah bagi yang memang suka desain ya biasanya ya. Yang memang paham ini ya masya Allah begitu. Tapi kalau misalnya yang belum terbiasa ya bisa pakai yang terang saja begitu, cukup ya. Simpan jangan lupa. Terus kemudian di sini untuk skala UI-nya, kalau Anda rasa di sini terlalu besar, DPI ini ya, ini bisa Anda kecilkan di sini. Ini untuk skala teksnya saja. Ini untuk teks. Dan ini untuk apa? DPI-nya ya secara keseluruhan. Dan ini bisa Anda pilih temanya begitu ya, warnanya ya. Warna tombol. Secara umum. Saya simpan. Ini cukup penting ya, kenapa? Karena di setiap komputer itu kan berbeda ya kualitas pixel dari layarnya. Maka kalau layar Anda besar itu tinggal Anda sesuaikan, kalau layar Anda kecil Anda sesuaikan di sini. Karena boleh jadi tampilan yang sekarang saya ini boleh jadi berbeda dengan tampilan Anda. Ya, kawan sekalian. Jadi mungkin bisa jadi Anda tampilannya agak besar-besar begitu. Karena kenapa? Mungkin kualitas layarnya itu kurang begitu. Dan tinggal di ini aja, diatur aja, ininya dikecilkan, kemudian fontnya agak dibesarkan misalnya begitu agar menyesuaikan layarnya, layar aplikasinya seperti saya di sini begitu. Sederhana ya, tinggal Anda sesuaikan di situ yang lebih nyaman dipandang begitu. Kemudian untuk stroke ini bisa Anda atur ukuran kertasnya misalnya, tapi yang secara umum ini 80 mili ya, 80 mili. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini saya sudah tambahkan logo sebelumnya ya. Jadi di sini otomatis ada ya. Ini jadi perhatiin jauh langsung preview di sini ya. Ini sudah. Kemudian ada pengaturan pajak ya. Jadi misalnya kita punya pajak PPN. Ini PPN misalnya kita punya pajak, kemudian pajaknya misalnya berapa persen sekarang ya? 22% ya? Atau berapa saya nggak tahu ya. Kita nyalakan dulu. Oke, lanjutkan. Gimana cara lihatnya? Kita lihat dari sini. Kita kasirnya. Kemudian otomatis ada PPN 22% di sini. Jadi sudah ada ya, otomatis. Kalau misalnya lebih dari satu pajak, ya tentu saja di sini hanya berlaku negara-negara yang ajnabi ya, atau negara-negara di luar negara Arab ya. Arab itu tidak ada pajak untuk kayak gini ya. Nah, jadi ini bisa ditambah pajaknya ya, silahkan saja begitu, nanti ada 2 pajak misalnya gitu ya. Ini saya matikan. Kemudian di sini ada cadangan lokal ya, cadangan lokal. Sekarang kayak saya coba misalnya cadangan lokal di sini ya. Saya coba di sini.
12 ya, yang terbaru di atas. Taib. Sekarang misalnya di sini saya ingin hapus semuanya nih. Saya ingin hapus data-datanya ya. Data-datanya ini saya ingin hapus sekarang. Di sini zona bahaya reset aplikasi ke status awal. Kita reset pabrik. Username eksekutif. Di sini tentu pakai supervisor ya. Supervisor. Kemudian di sini admin 123. Karena ini yang berhak untuk menghapus ya reset tentu supervisor, bukan kasir atau bukan yang lain ya. Konfirmasi reset. Kalau misalnya Anda lihat di sini ini sudah selesai ya, bersih ya datanya ya semua ya. Bahkan pengaturan pun ini dari awal ya, tidak ada logonya macam-macam. Ini sudah bersih semuanya. Sekarang cadangan lokalnya kita pulihkan di sini. Kita ambil yang tanggal 12 open. Pulihkan dari cadangan. Dan ini pemulihannya tergantung banyaknya data ya. Kalau misalnya ribuan datanya itu mungkin memakan waktu ya, karena cukup banyak. Ya, sekarang sudah kita pulihkan datanya. Ini Anda lihat ini persis seperti apa yang sebelumnya kita hapus ya. Ini lihat coba. Semua datanya ini lengkap, betul-betul lengkap ya. Jadi tidak ada yang berubah ya. Kecuali memang saya tidak menyimpan atau membackup untuk masalah cloud dan cadangan, nanti kita akan bahas. Sekarang kita masuk ke jaringan dan multi terminal ya. Ini memang agak repot sih, ini agak banyak soalnya ini penjelasannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat lebih jauh ya, di sini ya lihat panduannya ya. Lihat panduan di sini bisa, tapi di sini agak kurang. Anda bisa lari ke buku panduan di sini. Anda pergi ke bawah jaringan multikasir, ini akan menjelaskan semuanya ya. Bagaimana caranya dia itu terhubung antara komputer yang satu ke yang lainnya begitu. Bagaimana caranya dengan internet atau tanpa internet dengan LAN biasanya. Jadi ini bisa Anda sesuaikan begitu. Tapi secara umum menghubungkan satu komputer dengan yang lainnya itu dengan kabel LAN begitu ya. Baik itu pakai pakai internet ataupun tanpa internet. Dan ini ada troubleshootingnya, ada pemecahan masalah apabila ada sesuatu yang mungkin dimasalahkan gitu ya. Kalau misalnya mungkin sempat atau ini nanti mungkin bisa saya coba ya untuk masalah jaringan dan multi terminal. Jadi ini itu fungsinya adalah kalau misalnya di tempat Anda itu ada 3 kasir, otomatis kan 3 komputer ini terhubung satu sama lainnya karena dia sama-sama di gudang yang sama begitu. Kalau misalnya saya transaksi di komputer 1, otomatis stok di komputer 2 juga ikut berkurang begitu karena dia terhubung harusnya begitu. Jadi makanya di sini saya membuat ini standalone, server dan juga klien. Kita di sini pilihnya standalone ya. Karena kenapa? Di sini itu kita sudah masuk server dan juga klien dalam satu aplikasinya. Jadi ini yang standalone yang kita coba pakai cuma satu komputer begitu untuk seluruhnya. Tapi kalau saya pilih yang server, berarti ini khusus server aja begitu. Jadi kalau misal saya klik di sini simpan dan muat ulang ya berarti ini ke server aja gitu jatuhnya. Datanya tentu sama saja begitu, semua data sama begitu. Tapi yang membedakan ini adalah sebuah server atau database-nya begitu. Dan ini harusnya aktif begitu, harus aktif begitu. Nah, nanti kalau misalnya dia komputer yang kedua misalnya sebagai klien, nanti dia akan munculnya kasir sama riwayat riwayat shift-nya. Karena kenapa klien itu kan sebutannya dia sebagai kasir, karyawan kasir begitu. Maka klien ini dia nanti masuk ke kasir, bukan masuk ke supervisor, paham ya? Jadi server nanti dia masuk ke supervisor, kalau untuk klien atau cabang dia masuknya ke kasir begitu nanti akunnya ya, akunnya. Jadi dia ini sebagai server, sebagai pusatnya begitu. Nanti komputer yang kedua ngelihat IP address-nya di komputer pusat di server begitu. Paham ya, insya Allah ini paham ya. Kalau misalnya nggak paham atau agak sulit diinikan, insya Allah nanti bisa kontakkan dengan nomor saya begitu. Ini sudah berarti ya.
Kemudian cloud dan cadangan ya. Ini kalau misalnya lihat di sini ada pesan ya. Jika Anda mengalami masalah gagal sinkronisasi atau error autentikasi, disarankan untuk logout dari akun Google terlebih dahulu, kemudian login kembali untuk menyegarkan izin akses. Pastikan juga koneksi internet stabil dan jangan tutup aplikasi saat proses unggah sedang berlangsung. Jadi, kalau misalnya saya akses begini, ini kan saya begini tuh, terus-terusan memverifikasi dia. Kalau yang seperti ini, tentu Anda batalkan saja begitu. Kalau misal agak lama begitu, Anda batalkan begitu. Kalau begini terus berulang-ulang, biasanya nanti akan ada semacam error ya. Karena kenapa? Google itu memiliki batasan untuk sinkronisasi akun begitu. Terus gimana dong? Nggak bisa masuk lagi kan? Anda keluar aplikasi, kemudian masuk kembali. Kalau misalnya ada masalah Anda sudah masuk ke akun, kemudian tidak bisa backup, gimana caranya? Anda keluar dari akun Anda, kemudian Anda masukin kembali akun tersebut. Insya Allah nanti langsung bisa di situ. Begitu aja sederhananya ya. Kemudian ada preferensi umum ya. Ini bahasa sistem bahasa Indonesia. Saya menyediakan 3 bahasa. Mata uangnya bisa Anda sesuaikan. Kemudian efek suara. Nah, ini ada batas peringatan transaksi besar di sini. Ini tuh apa sih? Kalau misalnya ada transaksi besar di sini 1 juta saya buatnya di sini 1 juta. Berarti ketika saya ingin transaksi sebesar ini, otomatis ada peringatan apakah Anda ingin melanjutkan transaksi tersebut. Karena kenapa? Terkadang bisa jadi transaksi besar itu ada golat atau kesalahan begitu. Makanya ini akan ditakkid dulu. Nominal yang cukup besar itu langsung diberikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian ada pecahan uang cepat quick cash di sini. Ada 50, 100, 200, 500. Ini bisa Anda atur di sini. Dan ini fungsinya apa sih? Kalau misalnya Anda lihat di sini. Di sini ya, ini ada tombol cepat di sini. Kalau saya klik di sini dia otomatis ya. Insyaallah difahami ya. Kemudian ada peringatan stok ya, beritahu saat stok rendah. Jadi ini sebelumnya apa sih? Yang dia dari stok rendah dari sini, stok saat ini, kalau misalnya dia sudah 5 buah terakhir di di gudang, maka akan ada memunculkan pesan di sini nanti. Stoknya sisa 5 ya begitu. Contohnya ini saya contohkan sekarang biar kita lihat sama-sama. Misalnya saya buat 5 ya. Saya save di sini perbaharui data, kemudian Anda lihat di sini stoknya di sini ada peringatan nomor 1 di sini. Di sini juga ada merah di sini. Kemudian di sini juga ada peringatan tambahan. Di sini ada stok menipis di Indomie di sini. Kemudian ada produk kadaluarsa di biskuit. Kemudian ada piutang pelanggan terlewat udah masa tenggang ya. Ini 700 samsuri di sini. Jadi notifikasi nanti bisa dilihat di sini. Kemudian yang selanjutnya ada proteksi keluar. Ini proteksi keluar ini kalau kita pengen logout ya di sini ada proteksinya deh. Karena boleh jadi nanti ada orang yang dia tiba-tiba sengaja mengeluarin gitu ya. Tidak ada proteksi tambahan ya, maka ini diaktifkan begitu tentunya. Untuk zona bahaya ini riset pabrik sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tombol pintas ini mungkin udah dijelaskan sebelumnya juga ini ya, tinggal Anda sesuaikan. Buku panduan juga demikian tentang aplikasi sudah. Terakhir aktivasi lisensi, dan ini tentu tinggal Anda kirimkan device ID Anda, kemudian nanti akan saya kirimkan device untuk aktivasi akun Pro, kemudian diaktifasi sekarang, dan ini permanen, tidak ada pembayaran sama sekali setelahnya, dan juga tidak ada iklan dan juga tidak ada yang lainnya ya. Mungkin insyaallah mungkin kedepannya apabila ada update update fitur atau yang lainnya akan saya infokan begitu di website saya. Jadi demikianlah begitu untuk penjelasan aplikasi saya. Terima kasih dan saya mohon doanya agar diberikan ketepatan dalam
update aplikasi nanti begitu, dan juga saya menerima kritik dan sarannya, berikan saja di kolom komentar pada YouTube atau bisa juga sampaikan langsung di WA ya. Terima kasih, mohon doanya agar saya membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang lainnya yang bisa untuk bermanfaat untuk kaum muslimin khususnya, dan juga para orang-orang yang lainnya secara umum begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.